Kuku jari kita ya ini akan tumbuh setiap harinya. Ya lama-lama misalkan baru dipotong, ya ini nanti akan panjang dengan sendirinya. Nah, kuku ini termasuk bagian tubuh kita yang harus dirawat. Ya kenapa begitu? Ya karena ini memang bagian yang cukup menarik dilihat. Nah, kuku ini ibaratkan mahkotanya tangan ya. Baik di kaki ya, ataupun di tangan kita. Nah, jadi jangan sampai kuku kita rusak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kuku kita rusak, ya ini akan membuat penampilan kita jadi nggak optimal ya. Mungkin ada yang kurang pede ataupun malu, misalkan kukunya rusak. Penyebab kuku rusak ini bervariasi banyak ya. Bisa dari kebiasaan sehari-hari, ya hingga menyebabkan kukunya jadi nggak normal. Nah, apa aja nih dok? Ya, kebiasaan ataupun penyakit yang bisa menyebabkan masalah pada kuku. Yang pertama, mengikir kuku. Nah, ngikir kuku ini termasuk bagian perawatan kuku ya. Tapi jangan sembarangan. Ya, karena kalau seandainya sembarangan, ya gerakannya salah, misalkan terlalu kasar ya ketika ngikir, ya ini malah bikin masalah pada kuku. Ya malah jadi maunya halus, ya akhirnya jadi kasar, ya mas, nyeri, ya kukunya tipis, terbelah-belah, ya bahkan ada yang mengelupas. Jadi jangan sampai salah dalam melakukan teknik. Yang kedua, gigit kuku. Nah, siapa nih yang suka gigit-gigit kukunya, misalkan mau motong kukunya panjang, ya digigit-gigit. Ya, kebiasaan ini disebut juga dengan onychopagia. Jadi kebiasaan menggigit kuku ini memang nggak menyebabkan kukunya itu rusak secara langsung ya, tapi jangka panjang. Ya, kebiasaan menggigit kuku ini bikin bakteri yang ada di bawah kuku ini bisa masuk ke tubuh. Akhirnya bisa menginfeksi, bisa nanti sakit perut, ya, bisa diare, bisa sakit gigi, kemudian kukunya jadi nggak rata, kemudian bisa rapuh. Yang ketiga, kutikula. Nah, jadi mungkin banyak yang nggak sadar ataupun belum tahu kalau bagian pinggir kuku itu ada lapisan lilin ya berwarna putih. Ini disebut dengan kutikula. Nah, banyak yang motong kuku, saat motong kuku, ya kutikula ini juga ya ikut terpotong, ikut dibersihkan. Ya padahal lapisan ini berfungsi untuk mencegah jamur, ya mencegah bakteri yang mencoba masuk ke sela-sela kuku. Kemudian kalau seandainya teman sehat potongnya salah, kutikulanya ikut robek, ya ini bikin nanti radang ya pada jari. Yang keempat, piting. Nah, piting ini dia kukunya itu ada retakan kecil ya, ataupun lubang-lubang kecil di kuku. Nah, ini biasanya pada penderita psoriasis. Nah, psoriasis kuku. Nah, ini itu kukunya jadi kering, jadi merah, jadi iritasi ya. Yang kelima, kuku setengah. Nah, kuku setengah ini dikenal dengan nama kuku Lindsay ya. Jadi satu bagian kuku berwarna putih, sedangkan bagian lainnya ini warnanya merah muda, ya merah ataupun coklat. Nah, masalah kuku ini itu muncul garis-garis tajam, ya. Jadi kukunya ini kayak terbagi dua bagian jadinya. Nah, orang yang memiliki masalah kuku ini, yaitu biasanya memiliki masalah kesehatan lain, ya seperti sakit ginjal, ya, kemudian cuci darah, riwayat cuci darah. Ya, kemudian mengalami transplantasi organ, ya bisa ada kuku ini. Yang keenam, membersihkan cat kuku. Nah, biasanya ya teman sehat kalau di rumah pakai cat kuku, yaitu kalau misalkan sudah bosan ya ataupun mau diganti, tentu dibersihkan dulu kan. Nah, ini biasanya membersihkannya ini dengan cairan aseton ya. Biasanya banyak orang yang menggosoknya itu terlalu keras. Ya akhirnya bisa merobek lapisan kuku, ya kuku akhirnya jadi rusak. Nah, selain bahaya menggunakan aseton, ya ini kalau seandainya membiarkan kuku terlalu lama menggunakan cat kuku, ya juga bisa membuat lapisan kuku jadi kering. Jadi yang pakai cat kuku, ya ini ya ada efek sampingnya. Yang ketujuh, cedera kuku. Nah, jadi kuku ini bisa cedera juga ya. Ya misalkan sedang menggaruk, ya kemudian membuka sesuatu pakai kuku, ya ini akhirnya kuku jadi rusak. Nah, misalkan teman-teman suka kuku panjang, ya ini untuk membuka sesuatu lebih gampang,
Ya, tapi bisa saja ya permukaan kuku jadi tidak rata, jadi patah, jadi rusak tadi. Nah, apalagi ya misalkan teman sehat kukunya panjang, ya terkena air lama, ya zat kimia lama, ini bisa bikin kukunya jadi iritasi, bengkak, bahkan kering. Yang kedelapan, Beursland. Nah, jadi ini kukunya mengalami masalah ya, jadi ada retakan yang melintasi kuku. Ya, kemudian ini biasanya tanda ya orang mengalami kekurangan gizi ya, seperti mineral seng ya salah satunya. Kemudian ya kurang asupan zat besi ini membuat kuku menjadi lebih tipis ya, mudah rapuh. Yang kesembilan, onychotilomania. Nah, jadi ini disebut dengan kuku papan cuci. Ya, ini kondisi di mana ada lekukan ya dan juga tonjolan di tengah ya ibu jari ataupun di tengah jari-jari kuku. Nah, ini biasanya akibat tadi ya memotong kutikula, membersihkan kutikula, akhirnya kuku ini tumbuh ya seperti papan cuci bergelombang dia. Nah, ini kuku jadi rusak juga. Dok, gimana nih cara kita mencegah kuku rusak? Nah, jadi ya untuk mencegah kuku rusak tentu kita harus merawat kuku tetap sehat. Ya, ada langkah-langkahnya yang tentu harus ya diterapkan. Bisa dicontohkan ini di rumah. Nah, yang pertama itu ya rajin memotong kuku. Ya tetap pendek tapi jangan terlalu pendek. Ya nanti malah nyeri ya, malah perih kukunya. Yang kedua, hindari mengikir kuku ya secara bolak-balik dan juga terlalu ditekan. Jadi jangan terlalu kasar, santai saja. Nah, yang ketiga, jangan mengikir dengan arah yang melengkung. Ya, ini bisa menyebabkan kuku tumbuhnya ke dalam. Nah, yang keempat, nah kutikula ini kalau seandainya mau dipotong, itu gunakanlah pinset ya, pinset khusus kutikula. Jadi jangan sembarangan. Nah, yang kelima ya ada ya krim oles ya khusus untuk kuku. Ya, ini bisa menjaga kelembapan kuku, yang mencegah kuku jadi peradangan, jadi radang. Yang keenam ya kalau bisa jangan pakai cat kuku. Nah, tapi kalau memang suka pakai cat kuku, ya pakailah yang mudah mengelupas, jadi gampang dibersihkan. Nah, kalau seandainya ya mau mengelupaskan cat kuku, ya biarkan 1-2 minggu dulu ya, supaya kuku ini ya benar-benar ya sehat dulu permukaannya, baik dulu permukaannya, baru menggunakan cat kuku kembali kalau mau pakai lagi. Nah, yang ketujuh, kalau seandainya nih ya mau nyuci piring, ngepel, nyapu dan sebagainya, pekerjaan rumah intinya ya. Nah, ini pakai sarung tangan ya, supaya apa? Melindungi tangan ya dari ya cairan ataupun cairan kimia lainnya. Yang kedelapan ya cuci tangan pakai sabun ya, supaya bakterinya hilang, ya bakterinya mati. Kemudian kalau seandainya terkena zat kimia ini juga bisa dihilangkan. Nah, yang terakhir ya tentu konsumsi makanan sehat, bergizi ya, kayak vitamin, mineral, sayur-sayuran, ya buah-buahan, karbohidrat, ya protein, ya lemak sehat, intinya harus gizi seimbang. Nah, oke ya, gampang ya cara merawat kesehatan kuku dan juga itu tadi ya masalah-masalah kuku yang bisa dialami. Ya, mulai dari kebiasaan ataupun memang masalah kesehatan. Jadi kuku ini memang mahkotanya tangan dan juga mahkota kaki. Coba kalau kukunya warnanya kuning, kusam, jelek, nggak enak dilihat. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe. Kalau seandainya ada video yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.